Agus Kurniawan, Hadir Pak. Dinda Lestari, Fadlur Rahman Sidik, Hadir Fajar Saputra, Pak. Indra Bagus, Hadir Pak. M. Febri, Hadir Pak. Minta Purnama, Rizky Aditya, Hadir Pak. Sri Oktavianis, Suryadi, Hadir Pak. baiklah kita akan mulai pelajaran. Semalam kita sudah menjelaskan apa itu ekosistem periksa fakta, mengidentifikasi komponen-komponen itu ekosistem periksa fakta, dan mengenali tanda-tanda sumber informasi yang dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Ada yang masih ingat apa saja sumber ciri-ciri sumber informasi yang dapat dipercaya? Yang pertama, apa ciri-ciri sumber informasi yang dapat dipercaya? Menulis atau organisasi memiliki reputasi yang baik dan diakui di bidangnya. Penulis Atau organisasi ya memiliki reputasi memiliki reputasi ya, ya reputasi di bidangnya yang baik, yang baik, dan diakui baik di bidangnya. di bidangnya. Yang kedua, Informasi didukung oleh formasi didukungnya data yang jelas oleh data yang jelas dan dapat diverifikasi. dan dapat diverifikasi. Diverifikasi yang ketiga, Penulis atau organisasi menjelaskan secara rinci menjelaskan secara rinci rinci bagaimana data diperoleh, diperoleh. dan dianalisis. Nah, kita lanjut. Bagaimana ciri-ciri informasi yang tidak dapat dipercaya, sumber informasi yang tidak dapat dipercaya? Yang dapat ya Ya, dipercaya, yang tidak dapat dipercaya kurangnya bukti atau referensi. ya yang pertama kurang bukti ya. Kurangnya bukti atau referensi. Bukti yang kedua Penulis atau sumber tidak jelas. sumber penulis tidak jelas. Yang ketiga Menggunakan bahasa yang apa? Menggunakan bahasa yang emosional atau sensasional. Sensasional. Bahasa emosional. Nah, informasi yang tidak dapat dipercaya itu informasi yang kekurangan bukti, nggak ada bukti diterapkan. Sumber penulis tidak jelas. Contohnya yang buat ini apa ya? Nggak jelas orangnya. Dia menyampaikan sesuatu informasi yang nggak di bidangnya. Sedangkan menggunakan bahasa yang emosional, bahasa kita sehari-hari, nggak bahasa ilmiah dan bahasa sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari semua itu,
Dan semalam kita telah menggunakan ekosistem periksa fakta, menggunakan situs apa semalam? Mapindo. Apa itu Mapindo? Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah sekarang kalian buat kelompok berisikan, kita berapa orang? 10 Pak. 11. Berarti kita buat 3 kelompok. Satu kelompok itu berisikan 3 dan 4 orang. Buat apa Pak? Kita akan menganalisis ekosistem periksa fakta ini ya. Bapak ada sebuah kasus, kalian harus mengerjakan. Setelah kalian kerjakan, nanti kita akan adakan presentasi kelompok. Dan ini ada lembar kerja kalian, dikerjakan masing-masing. Ada 2. Kelompoknya belum Bapak bagi ya? Ini kan nggak beda. Kelompoknya kita bagi dulu 3 dan 4 orang. Setelah dibagi, kalian langsung kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Mau Bapak bagikan atau Bapak pilih atau kalian yang pilih sendiri? Sendiri Pak. Pilih sendiri. Pak. Nah, cepat Bapak tunggu waktunya 5 menit untuk menyelesaikannya. Nah, cari kelompok masing-masing, duduk masing-masing. Jadi di mana? Oh, pulau habis. Kalau jalan tinggal. Febri apa Kiki? Sana. Ya. Pendatang baru. Kiki sebelah sana bantu lagi. Sekarang kita akan apa ya? Mengerjakan hasil evaluasi kalian. Baik Pak. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Kelompok 2. Coba perhatikan di situ. Perhatikan ini ya, yang ada di buku kalian, di yang Bapak kasih tadi. Nomor 1 itu ada sebuah kasus di mana beredar di sebuah media sosial menyatakan bahwa jaringan 5G menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Nah, nomor 1 itu. Nomor 2, di sini nomor 2 ada sebuah berita Microsoft sedang menjalankan uji coba penanaman microchip kepada manusia. Coba kalian analisis berita tersebut. Kalian kerjakan pada LKPD, setelah itu nanti kita presentasikan. Mulai dari sekarang dikerjakan ya. Dewa. Sudah selesai semua? Sudah? Kelompok 3 udah? Udah? Kalau udah, coba kumpulkan dulu Bapak, biar Bapak lihat.
Nanti Bapak pilih sampai yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Saya Musa Bagus Nama Syaturi sebagai moderator dan di sebelah saya Dan nama saya Suryadi sebagai moderator. Perkenalkan nama saya sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Rizky Aditya sebagai anggota. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dengan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa hubungan jaringan 5G dengan COVID-19? 1. Apa klaim yang disampaikan dalam pesan tersebut? Jaringan 5G menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Kedua, ada cari bukti yang mendukung atau membantah klaim tersebut dari sumber terpercaya. Gunakan alat pencarian internet atau database akademik. Sumber 1, nama sumber Kominfo publik, nama link referensi https www.kominfo.id konten detail atau 36579. Bukti yang ditemukan berdasarkan hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah hoax sebab nama Delta dalam foto tower tersebut merupakan identitas Delta Group atau Delta Power Solutions, sebuah bisnis infrastruktur Taiwan yang didirikan pada tahun 1971. Sama sekali yang tidak ada kaitannya dengan COVID-19. Sumber 2, nama sumber 2 Detik News, nama linknya http news.detik.com. Bukti yang ditemukan pandangan bahwa 5G menurunkan sistem kekebalan tidak bisa dibuktikan. Kata langkah 3, analisis bukti yang telah dikumpulkan. Apakah bukti tersebut mendukung atau membantah klaim? Analisis sumber Kominfo. Analisis ini tidak dapat berkembang lama karena informasi tersebut tidak didukung secara ilmiah oleh fakta hoax dalam klaim tersebut. Analisis sumber 2, yaitu bukti ini tidak mendukung. Alasannya, pandangan bahwa 5G menurunkan sistem kekebalan tidak bisa dibuktikan. Angka keempat, menyimpulkan hasil verifikasi. Berdasarkan analisis bukti, apakah klaim jaringan 5G menyebabkan penyebaran virus COVID-19 adalah fakta atau hoax? Jelaskan alasannya, yaitu kesimpulannya hoax. Alasannya, penyebaran tidak nyata dan palsu, adanya tidak ada bukti yang jelas mendukung dan penulis tidak jelas. 5. Bagaimana Anda menyampaikan hasil verifikasi ini kepada teman-teman Anda? Tuliskan penjelasan singkat yang jelas dan terstruktur dengan melakukan presentasi dengan jelas berdasarkan fakta yang ada dalam sumber informasinya. 6. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan verifikasi ini? Dengan mempelajari dari kegiatan verifikasi ini, kami menyimpulkan untuk tidak percaya terhadap berita yang tidak jelas sebelum diverifikasi yang sebenarnya. Terima kasih. Lanjut aja yang kedua.
Kawan boleh baca. Boleh aja. Kedua, video Microsoft mengembangkan strategi untuk mengumpulkan informasi vaksin COVID-19. Langkah 1, mengidentifikasikan atau apakah dan disampaikan dalam peserta tersebut. Microsoft developed microchip implant teori COVID-19. Langkah 2, mengumpulkan bukti. 2, cari bukti yang mendukung atau membantah klaim tersebut dari sumber terpercaya. Gunakan alat pencarian internet atau database akademik. Sumber 1, nama sumber. Turun bahwa URL referensi http media teks. Bukti yang ditemukan berdasarkan hasil penelusuran Microsoft tidak hanya memberikan pernyataan meski akan membuatkan chip mikro tersebut. Hal tersebut dibutuhkan dari tidak adanya pembahasan mengenai hal tersebut di dalam proses relasi Microsoft. Sumber 2, nama sumber kampus, URL referensi https www.whatsapp.com dengan 1002.9 FA FT database PZ. Bukti yang ditemukan pertama kali dilakukan terhadap manusia yang mengalami kelumpuhan pada akhir Januari 2024 dengan cara menanamkan chip pada otaknya. Langkah 3, menganalisis bukti. Analisis bukti yang telah dikumpulkan, apakah bukti tersebut mendukung atau membantah klaim. Analisis sumber. Microsoft tidak ada pernyataan klaim mengembangkan microchip dan tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 mengandung microchip. Analisis sumber 2. Manusia yang mengalami kelumpuhan maka pada hari Februari diangkat dengan cara mengatasi kelumpuhan menggunakan cara tersebut. Langkah 4, mengumpulkan hasil verifikasi. 4, berdasarkan analisis bukti. Apakah klaim bahwa jaringan 5G menyebabkan penyebaran virus COVID-19 adalah fakta atau hoax? Jelaskan alasan Anda kesimpulan. Alasan penyebaran tidak nyata dan palsu adanya tidak ada bukti yang video mendukung dan penulis tidak jelas. Langkah 5, menyampaikan hasil verifikasi. 5, bagaimana Anda menyampaikan hasil verifikasi kepada teman-teman Anda. Tuliskan penjelasan singkat yang jelas dan terstruktur dengan melakukan presentasi dengan jelas berdasarkan fakta yang ada dalam sumber informasinya. Refleksi 6, apa yang Anda pelajari dari kegiatan verifikasi ini? Dengan mempelajari dari kegiatan verifikasi ini, kami menyimpulkan untuk tidak percaya terhadap berita yang tidak jelas sebelum diverifikasi kebenarannya. Baiklah, dan teman-teman, baiklah sekian tentang kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bantu? Jadi
Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau menambahkan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Bapak tanya. Dari nomor 2 di situ apa pilihnya? Soal nomor 2 apa pilihnya? Dan apakah sumbernya itu yang kalian dapat tadi, yang WhatsApp tadi, atau WhatsApp.com itu sumbernya dapat tadi? Coba ulangi jawabannya. Nah, tadi kan ada coba bacakan yang sumber dari WhatsApp. WhatsApp.com. .co.id apa .com? Enak. Itu sumber informasinya dapat dipercaya nggak? Berita kalian itu ngambilnya dari Kompas, tapi kalian ambilnya dari WhatsApp. Itu berita yang menyebar. Tapi itu sumber informasinya tidak dapat percaya. Iya, Pak. Coba Pak, menambahkan. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Kerja semua tadi kan? Iya, Pak. Sudah? Yang pertama. Kelompok 2 syaratnya dulu. Kalau satu kali boleh. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdiri kami bertiga di sini menyampaikan suatu presentasi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Agus Kurniawan sebagai moderator. Di samping saya ada Nama saya Lestari sebagai pembaca dan di sebelah kanan saya Fajar Saputra sebagai anggota. Baik, untuk memulai singkat waktu, saya persilakan Fajar Saputra, Linda Lestari untuk membaca. ada ini juga ya. Sebuah pesan beredar di media menyatakan bahwa jaringan 5G menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Maka sangat mengidentifikasi file. Beredar sebuah informasi terkait adanya teori konspirasi penyebaran virus corona melalui jaringan 5G. Langkah 2, mengumumkan bukti nama sumber Kominfo. Kominfo.go.id. Bukti yang ditemukan, faktanya informasi tersebut sama sekali tidak benar alias hoax. Tidak ada bukti bahwa gelombang radio tanpa dimensi tanpa menyebarkan virus menyebar penyakit COVID-19. Sumber 2, DTC, referensi DTC.com. Bukti yang ditemukan, sama sekali tidak mungkin sinyal telepon seluler
menyebabkan penyakit COVID-19. Analisis 2. Imun telah menyuplai zat yang menurut para ilmuwan tidak mungkin secara biologis. Langkah 4. Menunjukkan hasil verifikasi. Kesimpulannya, falsafah tidak benar. Alasannya, karena tidak adanya bukti yang kuat. Langkah 5. Menyampaikan hasil verifikasi, yaitu dengan melalui presentasi bahwasanya berita yang kami analisis tidak benar atau hoax. Refleksi. Tidak semua berita di internet itu benar. Lebih baik menganalisis terlebih dahulu sebelum mempercayainya. Microsoft menggunakan infrastruktur Mikro untuk mengumpulkan informasi vaksin COVID-19. Langkah 1. Mengidentifikasi flight. Microsoft membuat teknologi implan chip Mikro yang bertujuan untuk mengakses status booster vaksin COVID-19. Langkah 2. Mengumpulkan bukti. Sumber Indo. Referensi bukti yang ditemukan startup Swedia bernama Baby Center yang berencana untuk membuat implan chip Mikro untuk mengetahui apakah seseorang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 bukan Microsoft. Nama sumber Google. Referensi google.co.id. Sebenarnya informasi tersebut bukan merupakan informasi resmi yang disampaikan oleh pengguna seperti benda offline yang menyebutkan vaksin COVID-19 dapat berusaha tidaklah benar. Langkah 3. Menganalisis analisis sumber 1. Setelah melakukan verifikasi pada sumber 1, besok juga memberikan pernyataan resmi. Analisis sumber 2. Ilmuwan telah memakai data tersebut yang menyebutkan vaksin COVID-19 dapat berusaha verifikasi tidak benar atau hoax. Langkah 4. Menyimpulkan hasil verifikasi. Setelah melakukan verifikasi dari berbagai sumber, tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Alasannya, bahwasanya Microsoft tidak pernah memberikan pernyataan resmi akan membuat Mikro tersebut. Langkah 5. Menyampaikan hasil verifikasi, yaitu dengan melalui presentasi bahwasanya berita yang kami analisis tidak benar. Refleksi. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan verifikasi ini? Yang kami pelajari dari mempercayai berita yang beredar sebelum verifikasi. Lebih baik menganalisisnya terlebih dahulu. Baiklah, apakah kawan-kawan ada yang bertanya? Tidak. Ada jarang tadi. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu? Dipersilakan. Apa? Ada yang ingin menambahkan? Apa itu? Apa di? Ya. Suka mau sini. Tanyakan aja ya. Kami mau kurang itu biasa aja. Ya, jadi ungkapan jadi masalah. Ini kan apa itu? Ada bagaimana? Ada sampai dong. Saya Suryadi ingin bertanya. Baik, silakan kalau berapa? Baik. Apakah nama sumber 1 itu dengan jelas? Sumber 1 soal nomor berapa? Sumber 1 Nomor 1. Baik, kalau begitu jadi di sini pada Saputra akan menjawabnya. Pada Saputra boleh dicoba.
Sumber satu. Buktinya. Sumber satu, nomor satu itu apakah jelas situsnya sudah atau bisa dipercaya? Pertanyaan Bapak tadi. Sudah. Sudah ada ya. Pertanyaan sudah. Ini apa? Sekarang kita pakai yang satu tadi kominfo.go.id. Baik, pada saat sudah menjawabnya, apalagi pertanyaan lain? Setelah menganalisis buktinya, Kominfo.go.id itu apakah sumbernya dapat dipercaya? Bapak sudah. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Mungkin kalian nggak tahu ya kan? Makanya itu tanya. Kominfo.go.id itu sumbernya dapat dipercaya karena dia government pemerintahan. ID itu Indonesia, government Indonesia. Pemerintah Indonesia, saya tahu. Itu berarti asli punya Indonesia. Kecuali di Baik, apakah ini sudah mengerti? siapa yang mengerjakan? Baik, saya mulai pertanyaan dan kita bertiga. Tentu saja aku Mengerjakan. Benar ini. Benar, Pak. Makanya kan, jangan semalam. Allah yang lain bodoh. Baik, saya sebagai moderator ini menutup ini. Jika ada suatu kata yang salah mohon dimaafkan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bos aja deh. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dengan di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya jadi sebagai moderator dan di sebelah saya Saya Fakir Masidi sebagai pembaca dan Saya siap bagian sebagai anggota. saya dan berikutnya sebagai anggota. baiklah. Akan kami mulai hasil diskusi kami. Dua akun berada di media sosial yang mengatakan bahwa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Jadi coba pada manusia akan dimulai Juli ini pada apakah dengan dimagi menyebabkan virus COVID-19 diintegrasi ke lab? Apakah penyebaran virus corona melalui jaringan dimagi adalah hoax? Terbukti cara mungkin menghitung atau membantah dari sumber terpercaya gunakan alat pencarian internet atau aplikasi nama sumber Kementerian Komunikasi dan Informasi URL atau referensi
menyebarkan virus penyebab penyakit COVID-19. Kedua, mengusung info publik URL referensi info publik di arti yang ditemukan menurut Profesor Amira Rose menjelaskan bahwa komponen dalam vaksin mRNA COVID-19 tidak memiliki kandungan apapun. Angka 3 menganalisis bukti. 4. Tiga analisis bukti yang telah dimunculkan. Apakah bukti tersebut mendukung atau membantah analisis sumber? Otoritas kesehatan dan para ahli telah membantah adanya bahan berbahaya dalam vaksin COVID-19. Analisis sumber 2. Kami telah membantah klaim ini yang menurut para ilmuwan secara biologis mustahil. Menyimpulkan hasil verifikasi. 4. Berdasarkan analisis bukti. Apakah klaim bahwa jaringan di Mali menyebabkan penyebaran virus COVID-19 adalah fakta atau hoax? Jelaskan. Hoax, karena paparan di Mali tidak akan menimbulkan bahaya apapun bagi kesehatan asalkan memenuhi pedoman KMIFT, ICNIFT. Tidak ada bukti ilmiah yang dapat menjelaskan mengapa penyakit biologis dapat disebabkan oleh paparan frekuensi radio. Menyampaikan hasil verifikasi. Bagaimana Anda akan menyampaikan hasil verifikasi ini kepada teman-teman Anda? Tuliskan penjelasan singkat yang jelas dan terstruktur. Gagasan bahwa COVID-19 disebabkan oleh sinyal ponsel Mali adalah omong kosong belaka. Menurut dokter dan para ilmuwan seluruh dunia, dan apakah ada pada verifikasi ini? Tidak semua berita benar. Apakah vaksin COVID-19 mengandung mikrochip? Mengidentifikasi zat. Apakah yang disampaikan dalam pesan tersebut? Penanaman mikrochip pada vaksin. Yang kedua, mengumpulkan bukti. Dua, cari bukti mendukung atau membantah klaim tersebut dari sumber terpercaya. Menggunakan alat pencarian internet atau data baca ini. Satu nama sumber Kementerian Komunikasi dan Informasi, URL referensi Kominfo Go.id. Bukti yang ditemukan penanaman mikrochip ke tubuh ke seluruh penduduk dunia lewat vaksin COVID-19. Kedua, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, URL atau referensi Progo Kabupaten Go.id. Bukti yang ditemukan dari beberapa informasi yang menerima vaksin bisa menempel dengan benda. Ketiga, menganalisis bukti. 3. Analisis bukti yang telah dikumpulkan. Apakah bukti tersebut mendukung atau membantah klaim? Fakta dari beberapa negara telah membantah teori mikrochip. Analisis sumber 2. Setelah menganalisis sumber 2, ditemukan fakta bahwa tidak ada bukti secara ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Menyimpulkan hasil verifikasi. Berdasarkan analisis bukti, apakah klaim bahwa jaringan di Mali menyebabkan penyebaran virus COVID-19 adalah fakta atau hoax? Kesimpulan, vaksin berisi protein garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam. Jadi berita tersebut adalah hoax. Alasan, informasi tersebut tidak benar. Merek vaksin yang disuntik hanya
0,5 cc dan akan menyebar menyeluruh sehingga tidak ada cairan yang tersisa. Menyampaikan hasil verifikasi. Bagaimana Anda akan menyampaikan hasil verifikasi ini kepada teman-teman Anda? Tidak benar, vaksin COVID-19 tidak mengandung magnet atau logam. Referensi, apakah apa yang Anda pelajari dari verifikasi ini? Berita tersebut tidak benar dan masyarakat diminta jangan mengaruhi. Baiklah, itulah diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Siapa yang membantu mengerjakan? Jujur saja. Oh, udah. Mereka semua. Enggak, Pak. Ya. Siapa aja yang bertanya? Tiga, Pak. Ada kesempatan diri, ya Allah. Nanti single aja, spesial buat orang yang tidak membantu akan kesempatan Apa namanya? dia membantu Kelompok 1. Jabatan soal alamat aja. Tunggu, Fajar. Aku tadi mana? Ini. Ambil kok. Apa siapa? Udah. Apa kejadian dia yang mau ditanyakan? Silakan nama saya Rizky Aditya di sini. Silakan nama saya Rizky Aditya. Saya di sini akan Masuk pertanyaan dari nomor 1. Coba lebih jelaskan ulang dan analisis bukti yang kalian temukan dalam sumber dua. Soal nomor 1. Ulang. Coba lebih jelaskan ulang dari analisis. Coba kalian. Coba. Coba lebih jelaskan ulang dan analisis bukti yang kalian temukan dalam sumber dua. Saya jelasin juga dari analisis sumber 2 soal nomor 1. Udah. Oke, sudah. Tinggal Berarti balik saya bilang orang ini nggak jelas, nggak paham. Jadi kita jelaskan analisis sumber kedua. Sumber 2 tadi kalian dapat dari Kulon Progo. Yang Nomor 1. Nomor 1 kan? Iya. ya. Kalau yang mikrochip ya. Berarti dari mana? Info publik. Info publik sampai betul. Berarti ini. Oh iya, publik berarti. Iya. Hai, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Aditya dari kelompok 1. Coba lebih jelas. Menurut para ilmuwan, penanaman mikrochip pada mikrochip tadi kaji apa?
5G mempengaruhi penyebaran COVID-19 itu mustahil karena jaringan itu nggak membawa virus. Ini 5G, udah paling udah berdampak. Udah pulang, ayo pulang. Sudah pertanyaan kalian? Nah, Baiklah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi tadi, Bapak simpulkan bahwasannya kalian sudah mengerti lah mengenai periksa fakta ini. Jadi presentasi yang baik tadi ada pada kelompok 2. Presentasinya bagus, isinya juga bagus, ngerjakan kekompakannya juga sudah kompak. Alhamdulillah. Untuk yang lainnya usahakan memang harus kompak dalam mengerjakan sesuatu itu. Ya, Pak. Siap. Nah, ini yang pertama. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini aja. Minggu depan kita sudah memasuki materi selanjutnya tentang menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi berbagai informasi digital. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas, bimbing,